beliau baru berusia 18-19. Ya, ini ditangkap. Beliau itu sebenarnya mengajukan beberapa syarat untuk tunduk kepada Belanda, yang syarat itu sangat berat untuk dipenuhi. Tapi ternyata demi mematahkan pengetahuan Pangeran Diponegoro, semua syarat itu dipenuhi. Beliau minta 1000 seragam pasukannya, namanya pasukan Mustofin, gitu ya, pasukan bergodopinilih bahasa Jawanya, itu pasukan terpilih. Ini harus pakai sorban lengkap dengan berbagai berbagai atributnya. Beliau minta uang 10.000 ringgit. Beliau minta diberikan kuasa untuk memerintah, minta pangkat tertinggi yang bisa diambil dalam militer. Kemudian beliau juga minta harus tetap pakai sorban, nggak boleh diminta untuk ganti dengan pakaian lain. Dalam pasukannya 1000 orang itu akhirnya dibuang ke Sumatera Barat untuk memerangi kaum Padri. Berperang dengan pasukannya Tuanku Imam Bonjol. Begitu sadar ini saudara kita, beliau berbalik melawan Belanda lagi, membantu pasukan Padri. Kemudian beliau dibuang ke Bengkulu. Bengkulu. Nah, maka gelar pasukan Diponegoro ini, Ustadz, semuanya meniru Janisari. Persis hierarki militernya persis Janisari Turki. Jadi pangkat tertinggi itu Ali Basyah, hanya ada 3 Ali Basyah di pasukan Diponegoro. Di bawahnya Ali Basyah atau Ali Pasha itu adalah Pasha atau Basah. Basah di bawah, di bawah Pasha atau Basah itu ada Dulah, ada Angadullah gitu ya, Daulah dan lain sebagainya yang kemudian turun ke bawah. Nama kesatuan pasukannya ada yang Turkish, ada yang Bulkio gitu ya. Jadi satuan resminya ada yang dari Bulgaristan, kemudian ada Arkio yang kemudian komandan-komandannya orang Arab gitu ya. Kemudian ada Borjomuah gitu ya. Ada kemudian berbagai macam kesatuan yang semuanya sesuai hierarkis militer Turki. Jadi ini yang jadi penelitiannya Dr. Saleh Asad Jamhari. Diponegoro ini bukan gaya militer Eropa, bukan gaya militer Jawa, gaya militernya Turki. Jadi sangat-sangat Ottoman oriented. Ini lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro dilukis oleh seorang pelukis Belanda namanya Nicolaas Pieneman. Nah, The Onderwerping van Diponegoro aan Letnan Jenderal de Kock. Dia beri judul Penyerahan Pangeran Diponegoro kepada Jenderal de Kock. Jadi lukisan ini dianggap sangat politis karena di sini tampak Diponegoro seperti orang linglung dan frustasi. Ini pasukan beliau, kita bisa lihat seragamnya saat pakai sorban, pakai pakai rompi, kemudian pakai kain batiknya jadi selempang di bawah. Iya, ini sangat Turki. Ini juga. Ini pasukan beliau. Ini digambarkan seakan-akan ini 2 pengikut beliau sangat sangat terpukul dengan penyerahan ini. Nah, ini Jenderal de Kock dengan postur menang gitu ya, posenya menang. Nah, Raden Saleh ini salah seorang pelukis Indonesia, pelukis Nusantara yang kemudian melukisnya tahun 1857. Ini membuat interpretasi baru atas penangkapan Pangeran Diponegoro. Di sini Pangeran Diponegoro tampak marah karena ditipu. Di sini ada istrinya tampak menangis karena kemudian suaminya ditipu. Ini istrinya. Ini ada pengikut beliau yang kemudian bingung harus berbuat apa. Tapi kita lihat seragamnya sama, pakai sorban gitu, semuanya seperti ini. Jadi Pangeran Diponegoro di Magelang itu beliau nulis dalam babatnya, sebenarnya kalau aku mau aku bisa membunuh jenderal ini. Tapi itu akan menjadi aib seorang mukmin yang membunuh orang yang sedang dalam perundingan. Gitu. Itu beliau tidak mau. Kalau kita ke Magelang kita bisa lihat kursi beliau itu lengan kanannya hancur. Jadi bekas beliau menahan amarah yang sangat itu belum menekan kursinya sampai kursi itu remuk gitu ya, lengan kursinya. Padahal kursi jati keras sekali. Bekasnya kelihatan karena kemarahan beliau yang luar biasa. Jadi ditipu. Itu suasananya Idul Fitri Ustaz, tanggal 2 Syawal beliau ditangkap itu. Jadi ketika beliau ditanya, loh saya itu kesini itu ya, orang muda ketemu sama orang tua. Tradisi kami sebagai seorang muslim mengunjungi yang tua di Idul Fitri, tapi Anda sudah berlaku culas kepada kami, justru kami ditangkap seperti ini. Ini kereta yang mengawal beliau dikawal oleh 500 husar, 500 kavaleri. Langsung beliau dimasukkan kereta, dibawa ke Semarang, dari Semarang dibawa ke Batavia, dari Batavia dibawa ke Manado, 3 tahun ditahan di Manado. Ternyata ada khawatir ketemu dengan
Kiai Mojo yang ada di Tondano dipindahlah ke Makassar. Kemudian beliau sampai wafat di Makassar. Beliau itu umurnya total 70 tahun. Tapi dari tahun 1830 berarti sekitar usia beliau 45 tahun. Berarti 25 tahun usia beliau dihabiskan di tawanan dan pembuangan. Ini yang kemudian kita lihat di sini. Ini beliau ini simbol dari perlawanan seluruh Nusantara, karena ketika beliau berjuang maka seluruh unsur masyarakat Jawa itu terlibat, dari para ulama, santri, bangsawan itu ada sekitar 60% Pangeran Keraton Yogyakarta itu ikut berperang bersama Diponegoro. Dan kemudian sebagian gugur. Salah satu yang paling dahsyat cerita gugurnya itu Pangeran Ngabei, gugurnya di Kulon Progo. Itu heroik sekali, ya, heroik sekali gugur beliau. Dan kehilangan Pangeran Ngabei ini yang kemudian membuat salah satunya Pangeran Diponegoro sangat-sangat shock gitu ya, karena Pangeran Ngabei ini salah satu pejuang di sisi beliau yang paling gigih gitu. Ini makam beliau di Makassar, diresmikan oleh Bung Karno tahun 50. Ini Abdul Hamid Heru Cokro Amirul Mukminin Sayyidin Panatagama Khalifatullah. Iya. Kalau inskripsi di di stempelnya beliau bukan Amirul Mukminin, Kabirul Mukminin. Kabirul Mukminin. Dan ini bukan Khalifatullah, di inskripsi stempel beliau Khalifatur Rasulillah. Khalifatur Rasulillah. Jadi ini menunjukkan pemahaman keagamaan yang lebih baik daripada yang menggunakan gelar Khalifatullah. Khalifatullah. Ya, Sultan Abdul Hamid Heri Cokro Kabirul Mukminin Sayyidin Panotogomo Khalifatu Rasulillahi As-Tsani. Beliau menggunakan kata As-Tsani karena Abdul Hamid I adalah Sultan Turki Utsmani pada saat beliau lahir. Jadi di belakang As-Tsani. Khalifatu Rasulillah As-Tsani. Iya. Tanah Jawi ada. Ya. Jadi beliau ini darah Nusantara berkumpul. Jadi ada nenek dari Madura, ada nenek buyut dari Bima dan Goa. Ternyata ibunya Sultan Abdul Qahir dari Bima, dari Goa. Dari Gua Talu. Iya, jadi ini interpretasi yang berbeda terhadap satu peristiwa yang sama. Di sini lemes beliau, di sini beliau sangat murka. Baju dalaman beliau ini bergaris-garis yang bagus ini dijadikan inspirasi oleh Pak Fani untuk bikin koko seri Diponegoro di Flood. Udah. Iya. Berarti memberi. Insya Allah. Nah, ini sorbannya Kiai Mojo ini yang paling rapi. Apa? Baju. Ini jenggot tusuk sate. Jenggotnya beliau tipis tapi panjang. Nah, Kiai Mojo ini di makamnya di Tondano ada inskripsi tertulis lahir 1764, wafat 1849. Ada kesalahan sedikit di situ. Yang lahir 1764 adalah Kiai Mojo Sepuh, bapak beliau. Ini beliau lebih muda dari Pangeran Diponegoro. Beliau baru lahir tahun 1792. Jadi Diponegoro 1785, ini lahir 1792. Maka ketika perang Diponegoro pecah, beliau baru umur 33 tahun. 8 ditambah 25, 33 tahun. Pangeran Diponegoro umur 40, Kiai Mojo umur 33 ketika perang Diponegoro pecah. Iya, ini umur 33, seumur saya. Yang lebih muda lagi bawahnya Pak ya? Nah. Ya, ini 15 tahun ketika jadi Panglima. 18 tahun ketika ditangkap. Kita umur 40 baru mau belajar naik kuda. Iya, semua Itu pun tuh update status. Sentot Prawiro Dirjo ini keturunan dari Ronggo Prawiro Sentiko. Ronggo Prawiro Sentiko itu Bupati Wedana Mancanegara Timur. Jadi Gubernur Jawa Timur pada masa Sultan Hamengkubuwono I. Nah, dia juga adalah kakak ipar dari Sultan Hamengkubuwono I. Jadi